Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing pada mata kuliah Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama, yaitu Ibu Agizulin SHMH, karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memenuhi tugas terstruktur kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kompilasi hukum Islam, di mana di dalam materi tersebut, di materi ini ada menjelaskan ataupun memaparkan mengenai sistematikanya, sejarahnya, dan juga hukum terapan di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Siska Marcelina dengan NPM 240710035. Nah, sebelum kita membedah isi dari pasal demi pasal di dalam kompilasi hukum Islam ini, di sini kita perlu bertanya, mengapa sih, kenapa kompilasi hukum Islam ini harus lahir? Lalu masalah-masalah apa yang sebenarnya dihadapi oleh umat Islam dan juga penegak hukum di masa lampau atau pada masa itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang lahirnya KHI. Nah, sebelum tahun 1991, peradilan agama di Indonesia bisa dibilang menghadapi tantangan yang sangat besar, yaitu ketidakpastian hukum. Di mana di masa lalu ataupun di masa itu, hukum material yang diterapkan oleh para hakim dalam menyelesaikan perkara itu tidak begitu jelas. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena untuk aturan-aturannya sendiri masih terpencar-pencar di dalamnya. Dari terdapat dalam kitab fikih klasik yang jumlahnya itu bisa dibilang sangat banyak. Dan di dalam kitab tersebut itu terdapat berbagai macam pendapat yang berbeda-beda atau disebut dengan khilafah, khilafiyah. Lalu di Biro Peradilan Agama melalui surat edaran nomor 8 garing I garing 735 tahun 1958 sempat menentukan 13 kitab fikih sebagai pegangan untuk hakim gitu. Tapi masalahnya hasil penalaran para ulama atau fukaha dalam disebutnya di dalam kitab-kitab tersebut seringkali berbeda antara satu dengan yang lainnya. Meskipun mereka itu berada dalam zaman dan juga mazhab yang sama, yaitu pada saat itu menganut mazhab Syafi'i. Nah, untuk perbedaan ini sendiri terjadi itu karena pengalaman, karena pengetahuan juga, lalu karena kurun waktu dan juga tempat penulisan kitab-kitab tersebut itu memang berbeda-beda. Nah, untuk kondisi ini mungkin memang tidak menguntungkan bagi perkembangan hukum di Indonesia ataupun di tanah air, karena pastinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, hal ini juga bisa dikatakan membuat masyarakat berpaling ke sistem hukum lain yang mungkin dirasa lebih sistematis dan juga lebih jelas. Lalu, atas dasar pertimbangan itulah, pemerintah mengambil langkah besar dengan mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 yang menjadi kodifikasi hukum terapan pemersatu peradilan agama di Indonesia. Lalu, di sini sebelumnya saya akan memberikan contoh terlebih dahulu mengenai latar belakang. Nah, sebelum adanya kompilasi hukum Islam ini, misalnya ada seorang istri yang ingin menggugat cerai suaminya karena suaminya ini pergi tanpa kabar selama 4 bulan contohnya. Nah, hakim agama di pengadilan A, di pengadilan daerah A mungkin mengabulkan gugatan tersebut karena merujuk pada kitab fikih 10 misalkan. Nah, namun di hakim pengadilan B ataupun daerah B bisa saja menolak gugatan tersebut karena mereka memakai kitab fikih 11, contohnya seperti itu, yang mensyaratkan suami itu harus minimal 1 tahun tanpa kabarnya gitu. Nah, untuk perbedaan
yang bisa dikatakan ekstrim inilah yang ingin dihilangkan oleh kompilasi hukum Islam agar standar di Indonesia itu menjadi seragam. Nah, mengingat fungsi-fungsi KHI ini sangat krusial ya, karena bisa dikatakan sebagai jembatan hukum Islam murni dan juga realitas di masyarakat Indonesia, maka proses penyusunannya pun tidak dilakukan secara sembarang. Nah, di sini ada panitia perumus yang dibentuk antara surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan juga Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1984 yang menempuh 4 jalur perumusan kompilasi hukum Islam. Nah, apa aja sih 4 jalur ini? Yang pertama adalah jalur studi kitab fikih, di mana di sini panitia melakukan studi mendalam terhadap kitab-kitab hukum Islam tradisional dengan bantuan tenaga pengajar dari berbagai fakultas syariah di Indonesia. Lalu jalur kedua itu ada pendapat ulama, di mana panitia-panitia di sini mendatangi, mewawancarai, dan juga mencatat langsung pendapat para ulama fikih terkemuka di tanah air khususnya agar aspirasi hukum masyarakat lokal itu terakomodasi atau tercatat gitu. Lalu yang ketiga ada jalur jurisprudensi, di mana di sini panitia menghimpun dan juga menganalisis putusan-putusan hakim ataupun putusan pengadilan agama di seluruh Indonesia. Berarti jurisprudensi kan berarti yang sebelumnya ya. Nah, berarti mulai bisa dikatakan jurisprudensi panitia-panitia ini um, menganalisis putusan pengadilan agama dari zaman penjajahan Belanda sampai tahun 1987 untuk melihat nih gimana hukum ini dipraktikkan di Indonesia, dipraktikkan selama ini di Indonesia. Lalu yang keempat itu ada studi perbandingan. Maaf, tidak termasuk ke dalam slide, tapi di dalam buku ada jalur yang keempat adalah studi perbandingan, di mana di sini panitia melakukan studi-studi banding ke negara-negara lain, negara-negara ya, Muslim yang lain, terutama di negara-negara tetangga seperti Malaysia, untuk melihat gimana sih mereka menegakkan modernisasi hukum Islam mereka. Jadi setelah bahan-bahan keempat bahan ini terkumpul, panitia-panitia perumus menyusun secara sistematis ke dalam bahasa peraturan perundang-undangan yang ringkas dan juga pastinya mudah dipahami. Lalu yang selanjutnya, dari hasil kerja keras panitia yang sebelumnya saya bahas, lahirlah sebuah dokumen-dokumen utuh yang disebut dengan kompilasi hukum Islam, yang pastinya draftnya itu sudah terbagi rapi. Nah, di sini kita akan bedah satu persatu sistematika dari buku kompilasi hukum Islam ini. Yang pertama, itu ada buku perkawinan, di mana untuk buku perkawinan sendiri, itu terdiri dari 19 bab dan juga 170 pasal, yang isinya mengatur tentang aturan lengkap mulai dari peminangan, rukun nikah, mahar, larangan kawin, hak kewajiban suami istri, pemeliharaan anak, lalu juga harta bersama hingga pemeliharaan hingga perceraian. Nah, untuk buku yang kedua, yaitu buku kewarisan yang terdiri dari 6 bab dan juga 44 pasal, di mana mengatur tentang urusan waris, besarnya bagian masing-masingnya, lalu konsep awalnya seperti apa, dan juga pengembaliannya seperti apa, serta aturan mengenai wasiat dan juga hibah. Dan untuk buku yang ketiga, itu mengatur tentang wakaf yang terdiri dari 5 bab dan juga 14 pasal, di mana fungsinya sebagai dalam isinya itu ada tentang sosial wakaf, syariat wakaf dan nazir ataupun pengelola, tata cara pewakafan, lalu juga ada unsur dan juga syarat wakaf, pendaftaran tanah wakaf serta pengawasannya. Nah, kita akan bahas satu persatu, di mana untuk em, pokok hukum perkawinan yang buku pertama ya. Nah, untuk yang di dalam buku buku pertama ini
Di dalam pasal 2 itu merumuskan bahwa pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat dan melaksanakannya itu merupakan suatu ibadah. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya menurut pasal 3 untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan juga warohmah. Artinya yang sejahtera dan juga yang bahagia. Lalu untuk kewajiban mencatat wajib pencatatan formal itu ada di pasal 5 dan 6, di mana setiap perkawinan itu harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau PPN. Nah, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan catatan nikah itu bisa dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Lalu berdasarkan pasal 7, pernikahan itu hanya bisa dibuktikan dengan akte nikah yang resmi. Lalu rukun nikah itu ditegaskan di dalam pasal 14 di mana pernikahan itu baru dianggap sah apabila memenuhi 5 rukun nikah, yaitu adanya calon calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan juga ijab dan juga qabul. Lalu untuk mahar dan juga larangan perkawinan yang bisa dikatakan ini merupakan aspek lain yang tidak kalah penting di dalam pembahasan buku pertama, yaitu mengenai mahar dan juga mas kawin gitu. Lalu gimana sih batasan hukum tentang siapa aja orang yang dilarang untuk kita nikahi? Nah, aturannya itu sudah jelas di dalam buku pertama ini. Nah, untuk tentang mahar sendiri itu dijelaskan pada pasal 30, di mana di sini KHI menjelaskan calon mempelai pria itu wajib membayarkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan juga jenisnya itu disepakati bersama. Jadi nggak boleh disepakati itu hanya sepihak doang gitu. Nah, untuk mahar sendiri bentuknya bisa apa? Bisa berupa barang, uang, ataupun jasa yang pastinya itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, tapi di pasal 34 membuat aturan yang bisa dikatakan longgar, yaitu mahar bukan merupakan rukun perkawinan. Jadi kalau misalkan jenis atau jumlah maharnya lupa disebutkan saat akad, ya bisa dikatakan pernikahan tersebut tetap sah dan juga tidak batal. Lalu tentang larangan perkawinan. Nah, untuk larangan perkawinan sendiri diatur dalam pasal 39 sampai 44. Untuk larangan ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama karena pertalian darah ataupun disebut dengan nasab, di mana di sini dilarang untuk menikahi ibu, anak, saudara kandung ataupun bibi, tante gitu. Lalu ada juga karena pertalian perkawinan, di mana larangan menikah dengan menantu, mertua, ataupun anak tiri itu nggak boleh. Lalu larangan yang ketiga itu tentang pertalian persusuan. Karena di sini contohnya adalah larangan menikah dengan ibu susu ataupun saudara sesusuan. Lalu yang keempat, karena keadaan tertentu, di mana larangan menikahi wanita yang masih terikat pernikahan dengan pria yang lain ataupun masih dalam masa tunggu ataupun disebut dengan masa idah. Lalu di pasal 44 sendiri juga menegaskan bahwa aturan penting seseorang, wanita Islam itu dilarang keras melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Jadi harus satu agama seperti itu. Lalu di sini mengenai hak, kewajiban dan juga harta bersama setelah pernikahan yang sebelumnya sah secara agama dan juga tercatat secara negara, muncullah hak dan juga kewajiban hukum antara suami dan juga istri. Nah, di sini kompilasi hukum Islam juga mengatur aspek ini gitu, yang bisa dikatakan ini sering menjadi sengketa ya antara keluarga, yaitu harta kekayaan di dalam perkawinan. Nah, kita akan membahas mengenai di pasal 79, di mana untuk keseimbangan peran sendiri, kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, di mana di dalam ini bisa dikatakan hubungan kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di masyarakat itu sama antara suami dan juga istri. Nah, masing-masing pihak itu berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Nah, contoh kewajiban suami itu apa sih gitu ya?
Untuk kewajiban suami itu diatur di pasal 80 sampai 81, di mana yang pertama pastinya suami wajib untuk melindungi, memberi, menjadi pembimbing, menjadikan tempat kediaman yang layak, dan juga menanggung nafkah pembiayaan, biaya rumah, pembiayaan medis, dan lain sebagainya. Nah, untuk kewajiban nafkah ini bisa gugur kalau misalkan istri itu terbukti membangkang ataupun tidak memenuhi kewajiban tanpa alasan yang dibenarkan di dalam hukum Islam. Lalu untuk kewajiban istri itu diatur di dalam pasal 83, di mana kewajiban istri adalah setia lahir dan batin kepada suami yang pastinya dibenarkan di dalam hukum Islam dan juga mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik. Lalu untuk harta bersama itu diatur di dalam pasal 85 sampai 97, di mana untuk KHI sendiri itu menyatakan bahwa dalam perkawinan itu terdapat harta bersama tanpa menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing. Jika terjadi perceraian gimana gitu, misalkan cerai hidup ya. Nah, di pasal 97 menentukan bahwa janda ataupun duda itu masing-masing berhak mendapatkan 50% dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kalau misalkan ada perjanjian perkawinan, ya mengikuti perjanjian perkawinan itu. Lalu untuk hukum kewarisan, itu di dalam buku yang kedua, ini merupakan sengketa juga yang bisa dibilang sangat dinamis di lingkungan pengadilan ya, karena agak ribet sebenarnya mengenai hukum kewarisan ini. Nah, di dalam hukum kewarisan ataupun KUHA ini, proses pengalihannya itu baru bisa berjalan jika memenuhi beberapa unsur pendukung, yaitu adanya pewaris ataupun orang yang meninggal dunia, lalu adanya harta warisan, pasti ya, karena harus ada yang dibagiin gitu, harus ada yang objeknya, dan juga ada ahli waris ataupun keluarga yang berhak menerima karena hubungan darah ataupun karena hubungan pernikahan. Lalu di sini kategori pembagian ahli waris dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada zawil furud ataupun porsi pasti, di mana ahli waris yang sudah ditentukan bagaimana secara pasti di dalam Al-Quran, misalnya mendapatkan setengah ataupun satu per dua, lalu seperempat, seperlapan, seperenam, sepertiga, dua per tiga gitu. Itu udah ditentuin. Contohnya siapa? Anak perempuan, ibu, ayah, istri ataupun suami. Lalu ada juga asabah, ashabah ataupun sisa, di mana ahli waris yang bagiannya itu tidak ditentukan di dalam Al-Quran, tidak ditentukan di dalam aturannya, ataupun nggak ada angka pastinya gitu. Melainkan mereka cuma dapat sisa-sisanya aja gitu. Contohnya apa? Anak laki-laki, misalkan anak laki-laki itu mewarisi bersama anak perempuan, berlaku perbandingan 2 banding 1, di mana bagian satu untuk anak laki-laki dan bagian dua itu untuk anak perempuan. Lalu untuk selanjutnya adalah mengenai asas. Di sini ada 3 asas, ada asas ijbari, asas bilateral, dan juga asas individual dan keadilan berimbang. Nah, untuk asas ijbari itu adalah artinya memaksa, di mana peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya berlaku secara otomatis demi hukum gitu. Jadi kayak mau nggak mau ya harus dibagi gitu. Nah, untuk asas ijbari ini tanpa digantungkan pada kehendak pewaris dan juga ahli waris. Di sini pemilik harta itu nggak boleh membagi sesuka hati mereka mau berapa-berapa gitu, tetapi memang harus ada ketentuannya gitu, harus mengikuti ketentuan yang ada. Lalu ada asas bilateral di mana untuk seseorang sendiri yang menerima hak waris dari dua arah, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki ataupun dari ayah, sekaligus kerabat keturunan perempuan dari ibu. Kan kalau bilateral kan berarti dua ya, kan bilateral. Berarti dari ayah satu dan dari ibu satu. Lalu yang terakhir ada asas individual dan juga keadilan berimbang. Untuk asas individual sendiri, harta warisan itu harus dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Karena kan namanya aja individual ya.
Lalu untuk asas keadilan berimbang, di mana harus ada keseimbangan pastinya antara hak yang diperoleh dengan kewajiban nafkah yang ditunaikan. Jadi laki-laki di sini mendapatkan porsi yang lebih besar karena apa? Karena ia memikul beban yang lebih banyak, tanggung jawab hukum yang lebih berat yaitu menafkahi keluarganya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada bilateralisme dan juga ahli waris pengganti. Nah, di sini ada contoh kasus, ada seorang kakek sebagai pewaris, bisa di sini kita ibaratkan P itu sebagai pewaris yang meninggal dunia. Nah, P ini memiliki anak perempuan bernama A, tetapi A juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu dibanding dari si P. Jadi anaknya pewaris ini sudah meninggal terlebih dahulu em, sebelum orang tuanya seperti itu. Nah, semasa hidupnya si A ini memiliki dua anak cucu, dua anak. Berarti cucu dari P yaitu B adalah cucu laki-laki dan C adalah cucu perempuan. Nah, untuk menurut kompilasi hukum Islam, karena penghubungnya A ini sudah meninggal alias A ini anaknya dari pewaris, maka kedudukan A itu akan digantikan oleh anak-anaknya yaitu B sebagai anak laki-laki dan C sebagai anak perempuan sebagai ahli waris pengganti atau disebut dengan mawali. Lalu gimana cara menghitungnya? Pertama, kita cari tahu dulu nih berapa bagian yang seharusnya didapatkan oleh ibunya, ibunya A. Seandainya kalau misalkan dia masih hidup, tapi kan dia sudah meninggal ya. Karena A adalah anak perempuan, porsinya menurut hukum Islam itu adalah setengah ataupun 1/2. Nah, kedua, porsi setengah bagian milik ibunya inilah yang diturunkan kepada B sebagai anak laki-laki dan C sebagai anak perempuan. Jadi perbandingannya tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya 2/1. Berarti 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan. Seperti itu. Karena totalnya ada 3 bagian, 2 ditambah 1 berarti bagian B itu adalah cucu laki-laki. Nah, dia berhak atas 2/3 dari porsi warisan warisan milik ibunya yang 1/2 tadi. Jadi 2/3 dikali 1/2 sama dengan 2/6. Ini contohnya, lalu kalau bagian cucu yang C yang perempuan, ia berhak atas 1/3 dari porsi warisan milik ibunya. Hitungannya berarti 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. Jadi lebih besar yang untuk yang B. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan, 2/6 tadi ditambah sama 1/6, hasilnya kan 1/2 ya setengah gitu. Jadi hitungannya sudah pas ya, sudah akurat seperti itu. Lalu buku yang ketiga ada pokok hukum perwakafan, di mana untuk buku ketiga sendiri ada terdiri dari fungsi sosial wakaf dan juga syarat nazir dan juga pengawasan. Nah, kalau untuk pasal 216 sendiri, fungsi utama dari wakaf itu adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Jadi, esensi ataupun keberadaan wakaf itu adalah zat bendanya itu harus dijaga agar tetap utuh ataupun abadi gitu. Nggak boleh dijual belikan ataupun dihibahkan itu nggak boleh. Nah, untuk manfaatnya sendiri, untuk manfaat atas keuntungan dari pengolahan itu dikalirkan ataupun dialirkan untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi untuk dimanfaatkan ke masyarakat. Lalu ada syarat nazir. Nah, kalau biar wakaf ini dikelola dengan amanah juga dikatakan sebagai profesional, KHI sendiri mengatur syarat ketat untuk nazir sendiri untuk pihak pengelola wakaf. Kalau misalkan nazir itu perorangan, syaratnya itu harus warga negara Indonesia pasti, beragama Islam juga sudah pasti, sudah dewasa, siap jasmani dan rohani, dan juga tidak di bawah pengampuan, dan pastinya bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf itu ada. Nah, kalau misalkan nazirnya berbentuk badan hukum, nah berarti harus badan hukum di Indonesia yang memiliki perwakilan di kecamatan tempat benda itu tuh ada gitu. Lalu em, mungkin untuk pembahasan komprehensif mengenai 3 pilar utama dari kompilasi hukum Islam ini
telah selesai saya sampaikan. Sebagai kesimpulan dari presentasi ini, em, di slide terakhir ini, saya ingin menyimpulkan bahwa KHI sendiri itu hadir sebagai solusi hukum positif yang berhasil menyatukan hukum Islam tertulis di Indonesia yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Di mana di sini KHI sendiri mengikis ketidakpastian hukum yang terjadi di masa lampau dengan melahirkan aturan-aturan yang baru yang berkarakter dan dinamis Indonesia banget, bisa dikatakan seperti itu, tanpa kehilangan esensi syariat Islamnya. Maka dari itu, mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.